Kembali lagi di Bursa Parlay bersama gua guys. Jadi selamat datang buat kalian yang kalau ada dari kalian yang baru bergabung hari ini ya di channel gua ini. Selamat datang buat kalian semuanya. Jadi ya sebagai informasi aja, channel ini gua buat ya untuk untuk mengupload video-video seputar prediksi parlay bola setiap harinya. Jadi ya, jika kalian merasa video ini nantinya berguna atau channel ini bisa bermanfaat, silahkan bisa dengan membantu untuk melakukan subscribe ya guys ya. Tapi kalau ya enggak juga nggak apa-apa sih. Terima kasih buat yang udah nonton juga, gua ucapin terima kasih ya. Tapi di sini gua mulai dulu dari yang semalam dulu deh guys. Review prediksi gua semalam ya kan, sebagai salah satu lah ya, mungkin ya sebagai salah satu penyuka ya atau penikmat dari klub Madrid itu, gua sih seneng ya, sebenarnya seneng Real Madrid itu menang ya kan, menang besar 3-0 lawan Cadiz. Tapi bil parlay gua jadi nggak JP dong ya. Seperti yang udah kalian tahu ya, kalau kalian ada yang nonton semalam itu ya, gua pasang di under guys, under 2,5 ya, tapi hasilnya 3-0 guys. Jadi ya di over undernya gua nggak lewat, di HDP nya Cadiz tahan 1,5 juga udah nggak lewat guys. Tapi itulah ya, namanya juga prediksi ya. Kita lagi-lagi di satu tim itu gua gagal guys, gagal, atau satu tim itu gua nggak dapet ya, sayang banget. Meskipun ya ada yang draw sih, dua yang draw itu di MC ya. Aston Villa itu main 1-2 sama MC, jadi draw dua-duanya ya. Di HDP nya itu kan gua pasang di MC ya, MC ngasih 1 itu draw, under 3 juga draw deh. Oke lah, jadi itu ya untuk review gua di prediksi yang semalam guys. Hari ini gua mau ngasih 4 tim aja. Hari ini gua ngasih 4 tim aja ya guys ya, 4 match bola untuk malam hari nanti ini ya. Meskipun cukup ramai sih, nanti malam tuh cukup ramai ya guys ya. Udah gua siapin 4 match untuk prediksinya bil parlay kalian malam nanti. Oke, langsung aja, gua langsung dari yang pertama aja guys. Yang pertama gua mau mulai dari Serie A Italia. Ada AS Roma versus Atalanta ya di sini ya guys ya. Match pertama yang gua pilih ini bisa dibilang ini duel papan atas, tim papan atas, di mana AS Roma sih ya di urutan ke-7 ya, bisa dibilang ya, masih bisa dibilang papan atas lah ya. Terus Atalanta ini di posisi keempat guys. Ada beda 10 poin, yaitu Atalanta 64, AS Roma 54. Match terakhir AS Roma itu harus kalah guys, sayang banget mereka kalah dari Torino di Serie A 3-1. Atalanta menang 1-0 lawan Juventus ya. Jadi cukup baik memang Atalanta ini. Belum lagi di last head to headnya mereka juga berhasil membantai AS Roma 4-1. Tapi itu di kandang Atalanta guys ya. Jadi mungkin ini nanti di kandangnya AS Roma mungkin ada partai balas dendam ya, kita nggak tahu ya. Tapi ini yang harus kalian tahu guys, yang harus kalian tahu tuh kira-kira susunan pemainnya yang mungkin akan diturunkan ya, karena pemain-pemain yang cedera itu sudah diumumkan. Kira-kira begini formasi yang bakal diturunkan oleh pelatih atau manajer mereka. Edin Dzeko di depan seperti biasanya untuk AS Roma, dijawab oleh Zapata, dan Muriel di depan oleh Atalanta. Oke, jadi dengan data statistik dan susunan pemain ya, prediksinya seperti itu sih. Gua lebih pede nanti bakalan main di Atalanta ngasih setengah guys. Itu udah handicapnya, jadi kalian bisa pasang di Atalanta ngasih setengah guys. Tapi untuk over undernya itu gua lebih pede main di over 3 doang guys. Ini sekali lagi ya guys ya, untuk match pertama gua nih Liga Serie A Italia, ada Roma versus Atalanta. Gua bakalan pasang di Atalanta ngasih first setengah atau di over 3 aja guys. Jadi silakan kalian untuk dilihat dan disimak baik-baik. Jika ada yang berbeda, diutamakan feeling sendiri aja ya guys ya.
Jadi gua mau next sekarang ke geser sedikit. Kita geser sedikit nih guys ya ke Belanda. Ada Eredivisie antara Ajax Amsterdam versus FC Utrecht. Ini untuk posisi klasemennya si Ajax masih di atas ya, masih pemuncak klasemen. Sementara di Liga Belanda FC Utrecht ada di posisi 7 ini guys. Ya nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket juga sih, tapi perbedaan poinnya ini yang cukup jauh guys, 29 poin beda kedua tim ini. Ajax memang sepertinya tidak terlalu di Liga Belanda beberapa waktu atau beberapa musim ke belakang ini ya, cukup dominan FC Ajax ini, Ajax Amsterdam di Liga Belanda. Last match untuk Ajax ini mereka menang tipis 2-1 dari Vitesse. FC Utrecht harus kalah 1-2 dari FC Feyenoord, sama-sama mereka dari Liga Belanda ya kan. Terus untuk head-to-head terakhirnya di Piala Belanda sih Ajax berhasil menyingkirkan FC Utrecht dengan skor 5-4 ya di akhir tahun 2020 kemarin. Perbandingan kedua tim yang akan bermain, pemain-pemainnya itu kira-kira seperti ini guys. Ajax akan mengandalkan ya kan formasi 4-2-3-1 dengan Haller di depan sendirian sebagai target man. FC Utrecht juga 4-2-3-1, sama-sama punya formasi yang cukup mirip untuk kedua tim ini. Tapi untuk prediksinya di sini gua bakalan lebih pede untuk main di over under guys. Jujur untuk match ini gua bakalan ngambil di under 3,5 guys. Oke, itu karena gua merasa lebih pede ya, lebih aman bermain di under 3,5. Kalau kalian punya keyakinan lebih bisa ambil di 3/4 nya guys, tapi di sini gua prediksi di under 3,5. Untuk HDP nya gua nggak terlalu yakin di sini guys, tapi untuk kalian yang mau main di HDP sih gua saranin ya, kalau mau ngambil di Ajax itu ngasih for-nya itu maksimal di ngasih for 1 guys. Tapi itu sekali lagi prediksi dari gua pribadi sih ya. Jadi kalau kalian ada yang punya yang feeling atau prediksi berbeda, diutamakan prediksi sendiri aja dulu guys. Oke, gua next sekarang geser lagi, kita ke Serie A Italia kembali ya. Kita kembali ke Italia karena ada satu match yang ketinggalan nih dari Napoli versus Lazio. Napoli sekarang di urutan ke-5, Lazio di urutan ke-6 guys. Ada beda 2 poin di sini untuk kedua tim, tapi Lazio punya simpanan 1 match lebih ya daripada Napoli. Jadi bisa aja nanti disalip ya kalau mereka udah memainkan 1 match lebih itu. Untuk kelas matchnya dari Napoli di sini mereka main imbang lawan Inter Milan, jadi cukup baik ya, bisa menahan Inter Milan yang superior banget musim ini di Liga Serie A Italia. Lazio menang dengan skor yang sangat besar sih, ini sih 5-3 lawan Benevento, klub papan bawah ya. Ya cukup wajar mereka menang dengan skor 5-3. Terus untuk Lazio di sini guys, Lazio head to head terakhirnya menang 2-0 di paruh musim pertama ya. Mereka ketemu Napoli dan mereka berhasil memanfaatkan keuntungan tuan rumah. Di sini Napoli yang akan gantian menjamu Lazio. Apakah ini akan jadi partai balas dendam ya, kita belum bisa tahu ya. Tapi yang jelas sekali lagi guys, kita bisa tahu ini kira-kira susunan pemainnya bakalan seperti ini ya. Napoli bermain dengan 4-2-3-1, akan Lazio dijawab dengan 3-5-2, lebih memilih untuk menguasai lini tengah sepertinya dari Lazio yang juga punya banyak sekali stok pemain lini tengahnya ya, gelandangnya. Cukup pede dengan 2 pemain depan saja yang bakalan mengobrak-abrik Napoli nantinya. Jadi di sini yang lebih penting itu prediksinya. Prediksi dari gua sih di sini gua pede ya. Gua bakalan lebih pede main di Lazio tahan setengah guys. Kita nahan di Lazio setengah dari Napoli. Untuk HDP nya nanti untuk over under di match ini sih gua lebih nyaranin main di over lagi-lagi guys. Overnya 2,5 aja. Oke. Ya untuk diulangi aja, ini Napoli versus Lazio, gua lebih milih di Lazio tahan setengah atau di over 2,5 aja guys. Oke. Jadi itu match yang ketiga dari gua untuk video ini. Sekarang kita next ya.
Next ke match yang terakhir nih guys, gua pilih dari La Liga untuk video terakhir atau match terakhir ini, Barcelona versus Getafe. Barcelona ini sekarang ada di urutan keempat sih guys, tapi ya ketinggalan 5 poin dari pemuncak klasemen Madrid ya kan. Tapi mereka punya 2 pertandingan lebih atau 2 pertandingan belum dimainkan ya, jadi 30 kali bermain, Madrid udah main 32 kali ya. Ada selisih 5 poin di sini dari Madrid. Kemudian Getafe di posisi 15 di sini sementara ini guys. Tapi kalau untuk last matchnya sih, Barcelona kan baru menjuarai Copa del Rey pekan lalu setelah menghabisi Atletico Madrid 4-0. Getafe belum menang lagi dari 5 match terakhirnya guys. Match terakhirnya sih mereka cukup baik sih, menahan imbang Madrid itu di kandang mereka sendiri dengan skor 0-0. Malah yang lebih baik lagi guys, yang lebih baik lagi di paruh pertama musim ini, Getafe berhasil menumbangkan Barcelona secara mengejutkan itu dengan skor tipis aja sih, memang 1-0, tapi ya bagaimanapun juga mereka berhasil menang ya dari Barcelona di pertemuan pertama musim ini. Tapi gue yakin guys, Barcelona ini nggak bakalan diem aja sih untuk pertandingan kedua nanti, apalagi susunan pemainnya kira-kira seperti ini. Ada Lionel Messi dan Antoine Griezmann yang sudah siap di depan, dibantu oleh 5 pemain di tengahnya. Gerard Pique udah bisa bermain untuk Barcelona, jadi akan mencoba menguji formasi 4-4-2 dari Getafe. Di sini prediksi dari gua sih ya, Barcelona bakalan menang cukup besar sih ya. Yang pertama, mereka tuh pasti ingin mengamankan posisi secepatnya karena udah berada di posisi keempat sekarang guys. Nggak enak banget posisinya di La Liga Spanyol meskipun mereka punya 2 pertandingan sisa sih. Terus mereka mungkin ini akan menjadi partai balas dendam karena di pertemuan pertama musim ini mereka dikalahkan dengan skor 1-0 ya. Ya jadi prediksi gue sih ini nanti gue mau main di Barcelona kasih for 1/3/4 guys. Terus di over undernya itu jelas di over ya guys ya, tapi overnya gak usah tinggi-tinggi, kita ambil di over 2/3/4 aja guys. Sekali lagi di Barcelona kasih for 1/3/4 dan di over 2/3/4 ya guys. Oke, itu hanyalah prediksi ya dari gua untuk video ini, sekedar sharing aja, tetap utamakan prediksi dari kalian sendiri dulu. Oh ya, satu lagi ya, makasih ya buat kalian yang udah nonton sampai habis video ini, dan ya oke lah, sampai jumpa kalau gitu ya guys.